Strategi Amerika Serikat pasca Perang Dingin untuk mengintegrasikan Tiongkok ke dalam ekonomi global telah menjadi bumerang yang menyebabkan bangkitnya Tiongkok sebagai pesaing strategis dan ancaman terhadap pengaruh Barat, sehingga memerlukan evaluasi ulang terhadap kebijakan luar negeri Amerika. Sejak berakhirnya Perang Dingin, AS telah berupaya mendorong reformasi demokrasi di Tiongkok dengan menggabungkannya ke dalam sistem perdagangan global. Namun, pendekatan ini secara tidak sengaja telah memperkuat kekuatan ekonomi dan geopolitik Tiongkok, menantang dominasi Amerika dan Barat. Spesialisasi dalam perdagangan global dengan negara-negara seperti Jerman dan Tiongkok berfokus pada manufaktur dan Inggris pada pelayanan keuangan telah berkontribusi pada kemunculan Tiongkok sebagai pasar semikonduktor terbesar. Pada video ini menunjukkan bahwa AS dapat secara strategis mengalahkan Tiongkok dalam suatu konflik dengan mengganggu pasokan minyaknya dari Arab Saudi, memanfaatkan posisi unik Amerika dalam keamanan global sejak 1945. AS telah menciptakan tatanan dunia di mana negara-negara bergantung pada jaminan keamanan Amerika yang memungkinkan pertumbuhan perdagangan global dan perdamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, pergeseran baru-baru ini ke arah isolasionisme dalam politik Amerika menimbulkan pertanyaan tentang masa depan tatanan ini dan potensi kembalinya ke dunia persaingan sumber daya dan ketidakstabilan global. Integrasi Tiongkok ke dalam ekonomi global merupakan kesalahan strategis karena tidak mengarah pada reformasi demokrasi, tetapi malah menjadikan Tiongkok ancaman besar bagi kepentingan AS dan Barat. Globalisasi telah menghasilkan spesialisasi ekonomi dengan kebangkitan manufaktur Tiongkok, khususnya di bidang semikonduktor, menjadi contoh penting. AS dapat secara efektif mengalahkan Cina dalam konflik hipotetis dengan memblokade pengiriman minyak dari Timur Tengah yang sangat diandalkan oleh Cina. Pertumbuhan Tiongkok dapat digambarkan bergantung pada kerangka keamanan global yang dipimpin AS, khususnya kendali Angkatan Laut AS atas rute perdagangan maritim. AS secara historis telah menciptakan lingkungan di mana negara-negara dapat maju tanpa terlibat dalam perang penaklukan berkat komitmen keamanan Amerika. Ada kekhawatiran bahwa mundurnya Amerika ke isolasionisme dapat menyebabkan krisis global, termasuk kelaparan dan kekurangan pasokan, yang mengingatkan pada tatanan dunia pra-1945. AS dipandang sebagai negara yang sangat mandiri dalam hal keamanan energi dan skala ekonomi yang memungkinkannya mengatasi konsekuensi isolasionisme yang lebih baik daripada negara-negara lain. Sejak berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1989, Amerika Serikat telah mengambil pendekatan yang melibatkan pengintegrasian ekonomi Tiongkok ke dalam pasar keuangan internasional dan perdagangan global dengan harapan bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan mengarah pada reformasi ekonomi dan yang terpenting adalah reformasi demokrasi. Sayangnya, hal ini terbukti menjadi kesalahan strategis yang sangat besar. Karena alih-alih menjadi mercusuar demokrasi, Tiongkok telah menjadi ancaman terbesar bagi pengaruh Amerika dan Barat. Dengan kemakmuran ekonomi yang dibangun di atas kelas pekerja di Amerika Serikat dan negara-negara utara. Cara kerja globalisasi adalah bahwa masing-masing negara yang awalnya merupakan para generalis yang ahli dalam bidang manufaktur, jasa, keuangan, dan tanaman komersial menjadi spesialis setelah tahun 1945. Contoh utama spesialisasi ekonomi ini adalah Jerman dan Cina yang menciptakan barang-barang manufaktur, Inggris dengan layanan keuangannya dan warisan kekaisaran Inggris terkait keuangan, dan terakhir adalah Cina yang menangani manufaktur kelas bawah dan menengah seperti semikonduktor. Cina saat ini merupakan pasar semikonduktor terbesar di dunia dalam hal konsumsi. Pada tahun 2020, Cina mewakili 53,7% dari penjualan chip di seluruh dunia atau 239,4 miliar dolar dan 446 miliar dolar. Namun sebagian besar produk ini diimpor dari pemasok multinasional. Apa itu globalisasi dan bagaimana relevansinya dengan konflik dengan Tiongkok?
Globalisasi, sebagaimana kita pahami, baru benar-benar dimulai pada akhir Perang Dunia Kedua yang berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945 dengan terciptanya tatanan ekonomi di bawah selimut keamanan Amerika. Amerika akan menjamin perdagangan dan akses ke sumber daya untuk aliansi yang berperang melawan Uni Soviet. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat telah terlibat dalam banyak perang karena berperang bukan hanya untuk kepentingan strategisnya, tapi juga untuk kepentingan sekutunya di Eropa. Keterlibatan Amerika di Vietnam misalnya dimulai pada tahun 1947 karena aliansi Amerika dengan Perancis. Demikian pula konflik Perang Teluk yang berlangsung dari tahun 1990 hingga 1991 diluncurkan untuk menjaga pasokan minyak sekutu Eropanya. Kekhawatiran mengenai pelanggaran kedaulatan Kuwait oleh Saddam Hussein merupakan pertimbangan kedua. Yang benar-benar unik tentang Amerika Serikat adalah bahwa alih-alih membangun sebuah kekaisaran untuk mengamankan akses terhadap barang, jasa, dan sumber daya yang diperlukan untuk berperang dan membangun negara yang makmur, Amerika Serikat justru menciptakan sebuah lingkungan di mana hampir semua orang, seperti di setiap negara, akan menjadi pemenang jika mereka bersekutu dengan Amerika Serikat. Jika suatu negara tidak memiliki akses ke baja di masa lalu, negara itu tidak akan mampu melakukan industrialisasi. Amerika membuatnya sehingga semua negara sejak tahun 1945 dapat memulai proses pembangunan ekonomi dan mengamankan perlindungan negara-negara yang lebih kecil. Negara-negara seperti Estonia, Latvia, Polandia, dan banyak negara kecil lainnya tidak dapat berdiri sebelum tahun 1945 karena mereka terlalu kecil, kekurangan sumber daya, atau tidak dapat berdiri sebagai negara merdeka. Pada akhir abad ke-18 dan 19, Eropa didominasi oleh Prancis, Jerman, Kekaisaran Austria-Hungaria, Kekaisaran Austria, dan Spanyol. Negara-negara merdeka sebelumnya seperti Polandia dan persemakmuran Lituania tidak dapat bertahan hidup karena sifat persaingan kekuatan besar. Orang Amerika mengakhiri lingkaran persaingan internasional yang disebut permainan besar politik global dengan menciptakan lingkungan di mana setiap negara memiliki akses ke sumber daya dan pasar perdagangan tanpa melancarkan perang penaklukan, kolonialisme, dan pembajakan untuk mendapatkan sumber daya. Populasi dunia yang berlipat ganda antara tahun 1950 dan 1987 dari 2,5 miliar menjadi 5 miliar orang hanya dalam waktu 37 tahun. Menunjukkan dunia yang telah berubah. Populasi dunia berlipat ganda hanya dalam waktu satu generasi. Populasi dunia pada tahun 2023 telah mencapai lebih dari 8 miliar orang. Selain itu, volume perdagangan dunia saat ini kira-kira 45 kali lipat dari level yang tercatat di masa-masa awal perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan. Dengan pertumbuhan 4.500% dari tahun 1950 hingga 2022, nilai perdagangan dunia saat ini telah membengkak hampir 400 kali lipat dari level tahun 1950. Bagaimana Amerika dapat mengalahkan Tiongkok? Menurut ahli strategi geopolitik, analis, dan penulis Peter Zeihan, jika terjadi konflik dengan Cina, AS dapat mengalahkan Cina dalam konflik tersebut dalam waktu 6 hingga 8 bulan dengan memblokir pengiriman minyak dari Arab Saudi ke Cina. Arab Saudi merupakan pemasok minyak mentah utama bagi Cina. Pada tahun 2021, Tiongkok mengimpor hampir 81 juta metrik ton minyak mentah dari raksasa produsen Timur Tengah. Sebagian besar impor minyak Cina berasal dari negara-negara di Timur Tengah. Akses terhadap minyak diperlukan agar Cina dapat menjaga ketersediaan kota, jaringan transportasi, dan makanan bagi penduduknya. Dalam waktu 6-8 bulan, Cina akan mati kelaparan karena seperti semua negara yang terlibat dalam tatanan dunia internasional yang diciptakan oleh Amerika Serikat. Mereka bergantung pada selimut keamanan yang dibuat oleh Amerika untuk menjalankan perekonomian mereka. Pertumbuhan Tiongkok selama 40 tahun terakhir bergantung pada keamanan Amerika, khususnya Angkatan Laut AS. Cina masih belum memiliki angkatan laut dalam, dan tidak dapat melewati Laut Cina, membuat negara itu terkunci di dalam wilayah dan perbatasannya.
Perang dapat menghancurkan Taiwan dan Jepang, namun blokade Amerika dan penghancuran impor pangan, impor minyak, dan bantuan teknologi yang diberikan kepada Cina oleh negara lain pada akhirnya akan mengalahkan Cina. Orang Amerika telah menciptakan perdamaian dunia dengan membuat negara-negara di dunia bergantung pada Amerika Serikat untuk menjalankan perekonomian karena jaminan keamanan Amerika yang telah ada sejak tahun 1945. Ketika rakyat Amerika terus memilih presiden sejak George W. Bush yang menjabat dari tahun 1989 hingga 1993, lengser dari jabatannya pada tahun 1993. Presiden-presiden Amerika menjadi semakin isolasionis dan lebih berfokus pada Amerika serta mengabaikan negara-negara lain di dunia. Haruskah Amerika mundur dari komitmen keamanan mereka sejak 1945 dan kembali ke pandangan yang lebih tradisional tentang kebijakan luar negeri Amerika yang konsisten dengan presiden pertamanya, George Washington, yaitu bersikap isolasionis dan tidak mau terlibat dalam konflik asing? Dengan cara berpikir ini, kita dapat melihat dunia yang sangat mirip dengan abad ke-18 dan ke-19 dan bencana kelaparan global, kekurangan pasokan dan serangkaian tragedi lainnya mungkin terjadi tanpa keamanan Amerika yang menjaga sistem tersebut tetap hidup. Dalam situasi ini, Amerika Serikat akan mengalami inflasi tinggi karena harus membangun kembali kapasitas produksi di dalam negeri. Namun terkait keamanan energi dan skala ekonomi, Amerika tidak membutuhkan negara lain untuk menjadi makmur. Dalam hampir semua hal, Amerika diberkati dengan tanah mereka dan di seluruh benua tanpa saingan, dengan Kanada dan Meksiko menjadi wilayah dependensi Amerika Serikat.